color ya, kita bisa nyimpen color di dalam variabel yang color ini ya, cuman bisa satu color tapi nggak bisa dua hex gitu ya. Jadi kayak gradient itu nggak bisa. Nah terus ada number ini berisi number aja ya. Terus string ini berupa teks. Terus yang boolean ini ya biasa boolean ya. Nah ini variable type determine what kind of value a variable contain and where it can be applied. The variable type currently support are boolean, number, string, color. Nah in prototyping, boolean variable can help control the visibility of layer. Jadi di dalam prototyping itu boolean ini bisa kontrol visibility itu apa ya? Bahasanya visibility ya, visible apa ya bahasa Indonesia-nya? Terlihat. Ya gitu mungkin. Salah tulisannya. Visibility. itu artinya Visibility artinya visibilitas. Visibility kalian ngerti lah ya, bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi untuk mengontrol visibilitas daripada suatu layer itu boolean. Terus ada visible itu artinya kelihatan gitu ya. Nah berarti bisa mengatur kelihatan atau enggaknya suatu layer gitu. Terus number variable di prototyping itu bisa untuk membuat dynamic data yang dinamis gitu ya. Jadi datanya bisa berubah-ubah nanti. Terus string dan color variable. Nah, color sama string itu bisa untuk update konten across string. Jadi bisa mengubah-ubah kontennya gitu. Lanjut. Nah, ini cara nge-apply-nya ya. Yang pertama boolean, itu kalian bisa klik di bagian layer ini. Mana type? Control slash. Nah ini buat nge-apply boolean variabel kalian bisa pakai ini nih di bagian appearance. Kalau di sini dulu layer ya, kalau di UI yang dulu, kalau yang sekarang di appearance, di gambar apa ini? Mata. Tapi nggak bisa langsung diklik aja. Kalau diklik ya dia langsung visible kan. Tapi kalian harus klik kanan. Nah, buat nge-apply boolean variabel ya. Terus untuk string variabel itu berada di setiap string. Misalnya ini nih. Mana ya? String dulu. Nah, kita harus nge-select string dulu nih. Baru ada dia di tipografi. Ini gambar setting kayak gini ya. Nah, ini apply variable untuk yang string, atau bisa juga buat nomor-nomor, string bukan nomor ya nanti. Nah, terus apply number, kalian bisa lihat di sini nih gambar yang kayak gini atau gambar yang drop down gini. Ya, misalnya di mana nih? Di icon yang ada ini drop menu. Misalnya di sini nih, ini apa sih? Oh ini ya, stroke. Nah di stroke itu bisa lihat di menu ini, nggak ada. Mana dia? Klik kanan. Oh iya. Nah kalian bisa langsung klik kanan di nomor yang kayak gini nih. Kalian klik kanan nanti bisa apply variabel ataupun misalnya ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Nah ini biasanya ada drop down. Nah bisa kalian klik. Nah itu ada nih apply variable. Nah kita bisa apply. Atau misalnya di sini, nah dia langsung keluar kayak ini ya, yang variabel gini. Nah bisa kalian masukin juga buat nge-apply yang ini doang, tapi yang number. Atau di
udah ini aja sih. Nah, di sini juga ada nih di radius kayak gitu. Nah terus terakhir color, kalian bisa di fill ya, di fill terus nanti keluar titik 4 kayak gini. Nah nanti kalian cari di library, nah ini nanti keluar apa namanya, variabel warna di sini. Nah bedanya variabel sama apa namanya style, kalau variabel bentuknya kotak gini ya, kalau style itu bulat nantinya. Gitu. Nah ini cara nge-apply variabel. Sekarang lanjut, kita nge-create variabel. Nah kalau untuk nge-create variabel itu kita tinggal nggak ngeklik apa-apa dulu ya. Atau kalau kalian udah klik sesuatu misalnya ini, nah itu kalian bisa klik sembarang yang di sini. Nah, atau pokoknya di kanvas kosong ini kalian klik biar nggak klik apa-apa. Atau ketika kalian lagi ngeklik, kalian bisa klik ESC. Nah di sini ya ESC. Atau kita pakai kamar, kita klik ESC, escape. Nah, terus kita buka ini nih local variable di sebelah kanan. Nah ini pas kita buka dia bakal keluar nah ini hapus dulu. Nah ini kan kosong gini ya. Nah kita bisa tinggal klik plus di sini. Nah kita tambahin, misalnya saya bakal nambahin yang number, terus saya kasih namanya radius. Nah value nya misalnya 8. Nah kayak gini. Nah ini cara ngebuat variabel gitu ya. Lanjut. Nah terus variabel tadi ya ada beberapa, ada 4, ada color, string, boolean. Nah ini tadi saya udah contohin ngebuat yang number gitu. Lanjut. Nah ini tadi kan saya udah buat yang number ya. Numbernya itu namanya radius, terus value nya 8. Nah saya bakal apply di sini untuk si radiusnya. Nah di sini ada radius, saya tinggal klik yang apply variable. Saya cari nih radius yang saya tadi. Nah radius 8. Nah dia bakal nambah 8 radius langsung sekaligus di sini. Nah, select the rectangle. Nah itu udah bisa kasih tahu. Lanjut ya. Nah ini kita using variable in prototyping. Nah di prototyping itu tuh ada yang pertama, ada yang namanya apa ini? Trigger ya. Nah, trigger itu apa? Trigger itu adalah what interaction causes, ini bacanya gimana? Causes the prototype to advance forward. Jadi intinya trigger itu kalau bahasa Indonesianya pemicu ya, pemicu. Jadi kita mau memicunya mau pakai apa gitu ya. Kalau ini ada on click, ada on drag atau apa gitu kan, banyak ya. Nah terus ada juga yang namanya action. Action itu apa? What happen as a result to of the trigger. Jadi hasil dari kita triggernya itu apa? Misalnya ini on click ya, kita kan di klik. Nah hasilnya itu apa? Apa yang dilakukan? Nah apa actionnya gitu ya. Kalian udah tahu lah ini ya. Jadi ada trigger sama action. Nah variabel ini nambah tipe action lain baru. Nah, namanya adalah set variable. Dan juga ada yang if else condition tadi ya. Nah, ini ada yang namanya set variable. Set variable itu apa? Nah, ini ada artinya nih. Where any of the available trigger can update the value of a chosen variable to the value of your choice gitu. Jadi set variabelnya adalah itu kita bisa mengubah suatu value dari variabel yang kita pilih, dari variabel yang dipilih ke variabel yang kita pilih. Ini variabel yang dipilih, nama variabelnya adalah select item. Terus variabel yang kita pilih adalah series. Artinya saya mau
ketika diklik saya mau ngeset variabel select item ini berubah jadi series kayak gitu ya. Itu artinya itu. Lanjut. Nah sekarang saya mau ngebuat apa namanya apa nih? How to add set variable. Oh ini how to add set variable. Kita langsung ke prototype. Kita udah ya tadi ya set variable itu langsung interaction, on click langsung set variable. Nah ini caranya. Terus kita cari nih apa yang mau kita ganti kayak gitu ya. Nah langsung aja kembali. Ini hapus dulu. Nah saya mau bikin ini. Oh ini udah saya ganti ya. Hapus dulu. Oke. Nah, ini udah dikasih ini belum? Variabel. Ah, ini. Oke. Nah, saya mau nge-add variabel, bikin add variabel ke sini ya, atau set variabel ke sini ya. Nah, jadi saya mau ketika ini diklik, ini berubah namanya jadi seri. Terus ketika ini diklik, saya mau ubah ini jadi peer. Nah, kayak gitu ya. Nah, pertama yang harus saya lakukan adalah membuat variabel dulu. Nah, nama variabelnya bentuknya string. Nama variabelnya select item. Item. Itu mah tulisannya select. Itemnya. Jangan gitu. Nah, nama variabelnya empty. Nah ini saya apply variabel select item tadi. Cara nge-apply-nya di tipografi ini di apply langsung cari select item. Nah kayak gini. Nah jadi ini sekarang jadi variabel select item namanya, bukan teks lagi gitu ya. Variabel teks namanya select item. Nah sekarang saya mau bikin condition di mana ini ketika diklik dia akan ngeset variabel ini menjadi namanya series gitu ya. Langsung aja kita ke prototype interaction on click ya. Tadi saya mau ketika diklik kan actionnya set variabel. Nah ketika diklik saya mau ngeset variabel select item. Variabel select item tadi yang mana? Yang ini ya. Nah, saya mau ngeset variabel select item ini jadi series. String literal. Nah, series udah kayak gini. Jadi ketika saya klik ini saya mau si select item ini berubah jadi series gitu. Coba ya. Kita klik. Nah, series kayak gitu. Nah sekarang saya mau juga ini diklik dia berubah jadi peers gitu. Ini klik dulu, tambah interaction, on click, set variable, select item, ini tadi ya. Saya mau ini, nah berubah jadi to, itu kan ada value to pair, peers, enter. Nah udah jadi peers nih. Pas kita buka. Ini tadi jadi series, ini jadi ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Saya paham? Apa dia nggak pahamnya kayak gitu? Paham nggak? Bohong. Coba. Ayo. Paham kita jadi. Paham beneran nggak? Hah? Dikit doang. Gimana cara kalian tuh paham? Privat sama sini. Makanya perhatiin nanti main HP. HP matiin dulu. Lanjut ya. Nah sekarang set variable mode on interaction. Nah berarti kan cuman set variable aja. Nah ini set variable mode. Nah langsung ya. Nah use the set variable mode action.
Langsung let's change the background color when the switch is pressed. Flip to the prototype tab and select the lower switch button O. To the right, press and click plus icon and add on click interaction. Ini diklik, ya kan? Flip to the prototype tab, oke. And select the lower switch, udah. Press plus, add on click interaction, udah. Select set variable, udah. Terus choose the scene collection from the first drop down. Nah ini, scene, nama collection yang pertama scene. Terus in the second drop down ini, tadi kan yang pertama ini drop down pertama, ini drop down kedua. Select the dark color mode, udah. Repeat for the top switch and set the mode to light, oke. Interaction, on click, set variable mode, scene, light. Kalau udah, kita coba. Nah, ketika diklik ini, harusnya dia udah light ya. Nah, ketika kita klik ini dia jadi dark mode. Kalian belum tahu caranya kenapa dia bisa jadi dark mode kan? Iya betul. Nah, kita Aye. loh, kok dia nggak ngasih tahu caranya? Di otak-otak itu. Iya enggak, maksudnya saya ada penjelasannya gitu. Nah, jadi penjelasannya adalah si set mode when interaction frame ini, jadi frame yang ini itu di set sama dia di appearance sebagai scene light ya, dia auto dia jadi light nih. Jadi dia udah ada modenya dulu di awal. Jadi ini harus dibuat dulu nih di variabel. Ada dua mode nih di scene. Ada light sama dark. Nah, kalau kita panjangin, nah yang pertama background color. Si background color ini dia pakai warna yang terang nih. Background color enggak pakai kok warna ya? Pakai variabel yang nama variabelnya tadi background color. Sedangkan background color ini isinya ada dua, ada light, ada dark. Yang light warnanya FFF, yang dark warnanya ini. Ya. Terus juga text colornya, nah ini ada yang light itu hitam, yang dark itu agak terang. Ya. Nah, di sini udah di apply sama dia. Untuk fillnya ini warna ini. Nah terus untuk nggak ada lagi sih, itu doang. Nah cuman itu yang di apply sama dia. Nah misalnya kita ganti appearance-nya ini jadi dark, dia auto hitam awalnya gitu ya. Nah kalau light, nah dia putih gitu. Nah terus tadi yang prototype itu cuman nge-trigger modenya tadi kan udah ada scene, udah ada mode kan di sini. Aduh nggak bisa kebuka ya. Nah ini kan udah ada collection nih, ada modenya dark nih yang di sini. Nah, nanti kalau dia pilih dia jadi light, itu nanti si modenya ganti jadi light nanti si mode daripada frame ini. Mana tadi? Nah, ini tadi langsung berubah jadi yang light. Nah, ini nggak jelasinnya. Kayaknya kita harus coba. Nah, kita coba ya. Di desain sistem. Pertama, saya bakal bikin variabel dulu. Nah, di collection 1. Jangan kita bikin baru. Namanya Cene. Nah, bikin color, namanya background. Ya. Terus tambah mode. Nah, mode ini cuma ada di yang lo bayar aja. Mode pertama namanya light. Ini dark. Yang dark mau. Jadi ya, langsung F. Kita buat ini kita tambahin dulu
background. Nah ini background scene. Jadi ya, harus yang scene ini karena cuman yang di scene aja yang kita buat ada modenya. Yang lain itu nggak ada modenya ya. Di scene ini. Nah, sekarang di appearance kita bisa masukin mode di sini. Nah, terus saya bikin 2 button. Ini contoh aja ya. Ini buttonnya ada tulisan tulisan on. Kita gedein dulu tulisannya. Nah, gedein button. Yang satu lagi off. Ini warnanya kuning aja. Contoh aja ya. Saya bikin kayak tadi. Saya mau ketika ini diklik dia hidup atau warna light atau warna putih gitu ya. Ketika diklik yang off dia ganti mode jadi mode dark. Nah langsung aja kita bikin interaction. On click saya mau ketika dia diklik kan, actionnya adalah set variable mode, artinya kita ganti mode gitu ya. Jadi ketika diklik modenya ganti. Terus kita cari collectionnya dulu. Tadi nama collectionnya apa? Scene, benar. Modenya adalah dark. Nah, terus yang ini, ininya on click, ininya set variable mode, scene, modenya light. Nah, kita coba ya. Nah, gelap ya, enggak ya? Apa begini dia? Nah, saya takut. Coba ya. Gitu ya, jadi dia ngubah mode. Dan mode yang diubah nggak cuma bisa 2 doang, kita bisa nambah banyak mode sebenarnya. Tambah aja plus banyak itu bisa. Terus kita ganti ininya pakai mode yang lain. Nah ini ada mode lainnya gitu nanti. Gitu ya. Nah ini bisa kita gunakan untuk bikin dark mode bisa ya. Bisa juga buat bikin ganti bahasa misalnya. Ganti bahasa. Misalnya kita punya ini ya, apa namanya, frame icon. Nah ini ada drop down misalnya. Mulai. Ada drop down di sini. Nah ini ada drop down nih, pas banget. Loh. Nah ada drop down, isinya misalnya harusnya ini bukan. Nah isinya ini misalnya bahasa-bahasa ya. Nah bahasa-bahasa nanti pas kita klik bahasa semangka ini, nah dia semuanya modenya berubah jadi bahasa lain gitu. Caranya gini, nanti di local variable kita buat lagi scene, namanya misalnya bahasa. Nah
Di sini pertama kita masukin string. Nah, string pertama itu namanya button. Pokoknya namanya button ya. Nah, value-nya di sini Indonesia dulu. Nah, value-nya adalah tombol. Nah, terus ada bahasa lain yaitu English. Coba kalian cari bahasa Spanyolnya Banten apa? Bahasa Banten. buton. Apa bahasa Spanyolnya Banten? Coba cari. Spanyol Batam. Botol. Buton. Iya. Oh petik. Ah, itu gimana itu opetik? P-nya satu. Oh gitu. Botol. Nah, misal aja ya. Nah, terus kita bikin button. Ya, kita langsung bikin button aja di sini. Button. Ini misalnya kasih fillnya terserah fillnya, nggak harus ini. Oh iya, kita kan udah ada ya kalian aja ya PR. Dalamnya N. Nah, ini kita apply sebagai button. Nah, tombol ya kan. Nah, terus ini modenya kita ganti sebagai mode nggak usah, langsung aja kayak gitu. Ini apa nih? Oh, ini si ini tadi. Layout. Nah, terus saya bakal bikin pilihan gitu. Maunya sih pakai drop down ya, cuman susah juga pakai drop down. Nanti harus saya bikin lagi berarti. Kalau pakai drop down nggak bisa. Nanti aja. Kita langsung bikin ini aja. Nah, ini kasih radius dulu 6 misalnya. Kita bikin tulisan aja ya, English. Gimana tulisan Spanish? Spain. English dan England. Indonesia gimana bahasa Indonesia berarti? Indonesia. Indonesia ya. Indonesia. Indo. Bahasa ya? Enggak. Satu bahasa. Nah, saya mau sebenarnya banyak ya. Bisa apa aja nanti stringnya. Stringnya kan baru si tombol doang kan yang saya bikin. Bisa juga kalian tambahin nanti string lain, misalnya berupa judul apa ya, banyak. Misalnya tadi di setiap ini kalian tuh yang paling banyak misalnya apa, misalnya ada label apa gitu ya. Nah, kalian bikin tambahin lagi aja string di sini nanti. Nah, ini saya contohin cuma satu aja nih, tombol. Terus ini tadi set bahasanya udah, langsung di ini aja ya, langsung prototype. English ini ketika diklik dia bakal set variabel bahasa jadi English. Nah, terus kalau ini ketika diklik set variabel bahasa Spanyol. Yang ini set variabel bahasa Indonesia. Nah, harusnya kalau saya klik ini nanti berubah jadi button. Ini button, ini tombol. Saya klik ini jadi button.
Ini jadi button, ini jadi tombol. Wih. Nanti ini kan cuman ini doang ya, cuman dikit gitu ya. Tapi kalau kalian punya banyak